melalui tekanan ekonomi dan juga kemudian tekanan politik, baik itu di level internasional maupun domestik di Amerika Serikat itu sendiri. Nah sekarang Amerika Serikat berusaha untuk mengimbangi keunggulan strategik yang dimiliki oleh Iran dengan cara menerapkan blokade laut. Ini kita bahas dengan sejumlah narasumber. Saya menyapa Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Selamat malam Pak Wibawanto. Yon Mahmudi, Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Yon. Marsma Punawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategik PPAU, alumnus USL World College. Selamat malam. Aisyah Kusuma Sumantri, Direktur Kerjasama Luar Negeri dan Hubungan Internasional Indo-Pasifik Strategic Intelligence. Selamat malam. Riko Marbun, alumnus Raja Ratman School of International Studies NTU. Selamat malam Bang Riko. Malam. Antoni Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy. Selamat malam Pak Antoni. Malam. Dan melalui Zoom saya menyapa Muhammad Ayub Mirdad, dosen hubungan internasional UNER. Selamat malam Mas Ayub. Ya, selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Dan ini ada poin pernyataan awal dari Khamenei untuk merespon tidak terjadinya perundingan yang baru, tidak mencapai negosiasi. Khamenei justru menjadi lebih keras. Saya bacakan poin-poinnya. Yang pertama, Iran akan antarkan babak baru bagi Teluk Persia dan Selat Hormuz, di mana keamanan dipastikan oleh pemilik laut tersebut. Poin kedua, satu-satunya tempat yang bagi kapal-kapal asing di Teluk Persia adalah di dasar perairan. Dan poin ketiga, Selat Hormuz masuk era baru. Semua kapal yang menantang kedaulatan kita akan ditindak. Dan poin yang terakhir, program rudal dan nuklir kita bukan sekedar alat pertahanan, melainkan pondasi kedaulatan abadi Iran. Tidak ada tawar-menawar soal nuklir oleh Iran. Mbak Isa, menurut Anda, kenapa Mojtaba Khamenei tampak begitu keras? Ini karena sinyal putus asa di tengah tekanan, atau justru cuma retorika, atau mungkin kalkulatif saja? Ya, kalau kita lihat di sini semuanya balik lagi ke dalam leverage ya. Bagaimana kemudian Amerika Serikat dan Iran ini sama-sama sebenarnya saat ini sedang dikejar waktu. Amerika Serikat ini dikejar waktu karena urusan tekanan politik dalam negeri, lalu kemudian kenaikan harga dari bidang energi. Sementara Iran ini sekarang juga secara ekonomi sudah cukup terdesak nih. Karena Iran ini merugi sekitar 435 juta USD ya, per hari, dan kalau diakumulasikan sekitar 13 miliar USD per bulannya. Okay. Itu kan jumlah yang sangat besar. Nah, saya rasa di sini baik Trump maupun Khamenei ini berusaha untuk melakukan yang namanya menaiki escalation ladder. Dua-duanya berusaha untuk meningkatkan tingkat dari agresivitas masing-masing untuk bisa mendapatkan daya tawar yang lebih atau leverage di dalam perundingan tersebut. Makanya kita lihat sebenarnya dari Trump sendiri, Iran sendiri kan sudah kemudian mengajukan prasyarat ya kepada Trump. Meskipun pada akhirnya prasyarat tersebut ditolak. Karena sebenarnya syarat yang diajukan oleh Iran itu jelas menguntungkan Iran sebenarnya. Yang pertama mengenai boleh dibuka Selat Hormuz. Ini kan ada perdebatan terkait apa sih konsep dibukanya ini? Karena sebenarnya definisi dari pembukaan yang disebutkan oleh Khamenei itu adalah kemudian dia akan tetap mengontrol ya siapa yang bisa lewat ya, dan mereka harus tetap membayar 2 juta dolar dalam bentuk renminbi di sana gitu ya. Jadi tidak ada yang berubah sebenarnya dari pembukaan Selat Hormuz kecuali ya respon dari blokade tersebut. Nah, sementara itu kita lihat juga nih dari segi program nuklir, saya rasa ini merupakan salah satu strategic purpose yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat gitu. Karena sudah jelas dilihat bahwa Iran ini melihat bahwa program nuklir yang tadinya ini mereka bilang berdasarkan kebutuhan sipil, sekarang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan lain. Misalnya maritime propulsion system. Dan kemudian kita nggak tahu apakah di masa depan akan ada program nuklir. Karena ya yang kemarin dikatakan oleh Donald Trump itu kan ancaman untuk bisa menggunakan senjata nuklir ke Iran, menghancurkan civilization. Kalau yang dilihat di sini pemerintah Iran mau tidak mau keinginan mereka untuk membangun senjata nuklir pasti akan menjadi lebih kuat. Karena adanya incaran dalam strategi mutually assured destruction atau MAD gitu di dalam perang nuklir. Jadi saya rasa di sini sebenarnya dari Iran ini sendiri posisinya menjadi semakin keras karena dia tahu bahwa ya ketika dia kemudian mundur ini kan existential threat untuk mereka dan tidak mungkin mereka akan. Jadi ini kalkulasi yang matang menurut Anda? Bukan hanya retorika? Betul. Karena menurut saya di sini Iran ini berusaha untuk melakukan protracted war. Dia berusaha untuk membuat perangnya semakin panjang sehingga kemudian daya tawar Iran semakin tinggi. Karena di dalam perang atrisi berkepanjangan yang dirugikan itu adalah selalu pihak lebih besar yang kemudian memiliki sistem demokrasi. Saya ke Mas Wibawanto. Jadi menurut Anda bagaimana? Kan di perundingan pertama kalau kita lihat ini sebenarnya soal program nuklir bisa seakan-akan dinegosiasikan. Tapi yang sekarang kita lihat poin dari Mojtaba yang terakhir itu sangat keras bahwa ini soal kedaulatan.
Jangan ungkit, jangan bongkar-bongkar soal program nuklir. Jadi saya izin bicara fondasinya dulu nih Mbak ya. Jadi ini masalah geopolitik ya. Geopolitik itu bicara interest untuk mendapatkan power, mempertahankan power. Dan usaha itu harus dijustifikasi dan informasi sehingga mendapatkan dukungan di tingkat global tuh. Jadi kita orang Indonesia harus tahu dulu geopolitical interest Indonesia, foreign policy Indonesia. Jadi kita bisa menilai semuanya itu dari perspektif seorang Indonesia. Bahwa kita tuh adalah middle power, bukan revisionis, menjaga perdamaian, menjadi hedger. Instrumen utama kita dalam diplomasi itu sebagai middle power adalah diplomasi, didukung oleh militer, ekonomi, informasi, dan yang lain-lain. Dan kita itu ya jelas red line-nya, menjaga perdamaian, cinta perdamaian. Dan kita bekerja sama lewat ASEAN. Itu dulu basicnya tuh. Nah yang kedua, kita coba baca pikiran Washington. Saya lama di Washington DC, saya mau coba baca apa yang ada dalam otaknya Presiden Trump sekarang. Dan apa yang ada di Washington. Dari tahun 79 sampai 2026, Amerika Serikat, siapapun presidennya, satu, menolak Iran itu punya senjata nuklir. Kenapa? Karena Iran mengambil posisi sebagai revisionis. Itu poinnya. Ya, baik dari Jimmy Carter sampai Presiden Trump. Yang beda tuh hanya caranya. 79 sampai 90 caranya containment. 90 sejak Bill Clinton dan George Bush Jr. itu mulai keras. Dan masuk era 2000 sampai 2011, Biden mulai mencoba dengan diplomasi, makanya ada dikenal dengan JCPOA, ya, oke, caranya cara-cara multilateralis untuk mengkonten, memanage pembangunan nuklir Iran tuh untuk kepentingan militer. Nah, Trump itu keluar dari situ di periode pertama. Kenapa? Karena menurut Trump, ya, ini tidak menghilangkan kemampuan nuklir Iran jadi nol perspektifnya. Ini hanya menunda perspektifnya begitu. Trump waktu itu ya. Dia keluar dari situ. Biden mengganti jadi presiden, Biden mau coba masuk lagi, udah nggak bisa. Karena levelnya udah lebih tinggi. Ya, pengayaan uraniumnya. Akhirnya Trump mengambil keputusan, berarti saya harus ganti rezimnya. Nah, akhirnya berubah tuh, menjadi yang tadinya special operation low intensity conflict, Presiden Trump mengambil keputusan high intensity conflict. Ternyata nggak selesai 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Sekarang saya mau masuk ke war resolution, war power resolution, 60 hari. War power resolution itu Mbak, ya, saya belajar satu semester tuh tentang itu tidak ada powernya. Itu pemadam kebakaran tanpa air. Jadi, ya, tahun 82-84, walaupun Kongres menolak, Presiden Reagan itu tetap melanjutkan operasi militer di Lebanon, 82-84. Ya, 89 Presiden dari Demokrat, Bill Clinton, tetap menjalankan operasi militer di Kosovo, ya, Serbia. Tahun 99 yang bomnya itu nyasar ke kedutaan Cina. Jadi maksud Anda di sini apakah nanti Trump akan menabrak bahkan Kongres? Bukan menabrak, Mbak. Bukan salah. Jadi gini interpretasi. Jadi Obama pun tahun 2011 waktu di Libya itu tetap lanjut walaupun dilarang oleh Kongres. Kenapa? Karena ada celah interpretasi yang berbeda. Di situ kan war. Sementara presiden itu punya keunggulan memulai perang dulu dan presiden memberikan justifikasi bahwa ini operasi.